Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang indah bagi kami sekalian di mana kami sama-sama boleh belajar, bukan hanya untuk mengisi pengetahuan kami tetapi sungguh juga untuk mengisi hati kami sehingga antara pengetahuan dan perbuatan boleh selaras, kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kami boleh jalani. Kami serahkan untuk waktu yang indah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pertama-tama terima kasih untuk setiap pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan sekalian yang sungguh kami percaya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sama-sama kita masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah mengapa keturunan Yehuda, anak Yakub, yang menjadi silsilah Yesus Kristus, dan bukannya Yusuf, anak Yakub, yang sudah diberkati berlimpah-limpah dari Tuhan. Dan pertanyaan selanjutnya juga, mengapa kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa, dan kita tidak bakal tahu alasan Tuhan. Tapi apakah contoh ada pendapat mengenai itu, atau mungkin dari hamba lain, hamba Tuhan yang lain, punya pendapat mengenai hal itu. Nah, jadi karena ada dua bagian, kita akan coba jawab satu persatu. Yang pertama kita jawab dulu, mengapa keturunan Yehuda, anak Yakub yang menjadi silsilah Yesus Kristus, dan bukannya Yusuf, anak Yakub yang sudah diberkati berlimpah-limpah dari Tuhan. Ya, kita lihat ya ayatnya. Ayatnya di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan bilang, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, dan seterusnya. Jadi di bagian ini dikasih tahu bahwa Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ya, kita tahu ya ini seperti yang sudah tertulis, inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi dikatakan Yakub memperanakan Yehuda, bukan Yakub memperanakan Yusuf dan seterusnya. Berarti memang Yehuda. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa silsilah Yesus itu bukan cuma dicatat di Matius, tapi juga kan ada di Lukas. Nah, kita lihat ya di dalam Lukas 3 23 sampai 38, tapi kita nggak ambil semua. Kita ambil ayat 23, ayat 24, ayat 33, ayat 34. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf. Kemudian ayat 33 bilang anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor. Nah, jadi juga di dalam Lukas 3 juga ini dicatat bahwa Yesus itu dari garis keturunan Yehuda. Ya, kalau Lukas mencatat dari Yesus kemudian turun ke belakang sampai Abraham. Kalau yang tadi yang Matius itu dari Abraham, kemudian Daud, kemudian langsung ke terus sampai Yesus. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh orang bahwa itu ditanyakan mengapa dari garis keturunan Yehuda silsilah Tuhan Yesus ya memang dicatat oleh Alkitab. Nah, pertanyaannya mengapa dari Yehuda dan bukan dari Yusuf, Yusuf anaknya Yakub. Jadi bukankah Yusuf itu sudah diberkati secara eh, berlimpah-limpah dari Tuhan ya? Begitu kata pertanyaannya ya. Nah, untuk menjawab bagian ini memang tidak bisa tidak kita harus menjawab, kita mesti melihat dari Tuhan. Jadi kalau mau dijawab secara gampang, mengapa dari Yehuda, bukan dari Yakub, bukan dari Yusuf, anak Yakub? Karena memang garis keturunan Yesus itu dari keturunan Yehuda, karena memang itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang berdaulat. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian 49 ayat 8 ketika Yakub
sudah tua, kemudian dia panggil anak-anaknya, kemudian dia memberikan berkat kepada anak-anaknya. Khusus yang Yehuda, saya kutip khusus yang Yehuda, di dalam ayat 8 sampai 10 dia katakan begini. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi kita tahu ya, bicara tentang tongkat tongkat pemerintahan itu bicara tentang pemerintahan atau bicara tentang kekuasaan. Dan ketika Yakub memberkati Yehuda, Yakub bilang tongkat kerajaan itu nggak akan beranjak dari keturunan Yehuda. Lambang pemerintahan juga dari dia. Bahkan dia bilang sampai seseorang yang akan datang yang berhak atasnya, yaitu berhak terhadap tongkat kerajaan dan juga lambang pemerintahan. Dan kita tahu itu digenapi atau menjurus kepada Mesias. Artinya dengan kata lain bahwa Mesias itu lahir dari garis keturunan Yehuda. Nah, kalau kita mau bertanya ya, kan tadi tanya kenapa dari Yehuda dan bukan dari Yusuf. Yusuf yang anaknya Yakub. Nah, kalau kita lihat bagian ini kan Yakub yang berikan berkat kepada anak-anaknya, dan kemudian Yakub itu berikan berkat kepada Yehuda, yaitu soal yang saya garis merah ini, bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda dan juga lambang pemerintahan tidak akan beranjak sampai dia datang yang berhak atasnya. Itu Mesias, nanti sampai kepada Mesias. Nah, apakah pertanyaannya apakah ketika Yakub itu memberikan berkat ini, apakah itu maksudnya karena Yakubnya yang dia memberikan berkat kepada anak-anaknya, dia berikan berkat kepada Yehuda bahwa nanti dari garis keturunan Yehuda ini akan lahir Mesias. Karena Yakubnya yang memberikan berkat, sehingga Yesus lahir dari garis keturunan daripada Yehuda. Apakah begitu? Karena kan dia berikan berkat kepada Yehuda, yaitu berkat bahwa dari keturunannya dia akan lahir Mesias. Tentu saja ya, kalau kita lihat, tentu saja nggak seperti demikian. Karena kita yakin, kita percaya bahwa Yakub tidak tahu. Yakub, bukan karena Yakub ngomong itu sampai garis keturunan Yehuda itu lahir Mesias, bukan karena itu. Bukan karena apa yang diucapkan oleh Yakub, bukan karena berkat yang diucapkan oleh Yakub kepada Yehuda, sehingga Yehuda itu ditentukan menjadi bapak leluhur atau dari kelahiran Yesus itu berdasarkan garis keturunan Yehuda. Tentu saja bukan seperti demikian ya. Apalagi kan dia bilang sampai dia datang yang berhak atasnya gitu. Walaupun dia ngomong seperti demikian, tetapi bukan karena itu. Nah, tetapi maksudnya yang menjadi jawaban bahwa kenapa sampai Yakub itu bisa memberikan berkat kepada Yehuda bahwa dari garis keturunan Yehuda akan lahir Mesias, akan lahir seorang yang berhak terhadap ya tongkat tongkat kerajaan dan juga lambang pemerintahan itu, ya karena memang Yakub itu mendapatkan pewahyuan dari Allah. Yakub bisa mengatakan demikian bukan karena Yakubnya yang bilang, terus ditentukan bahwa Yehuda itu menjadi leluhur daripada Yesus, bukan. Tetapi karena apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui pewahyuan yang diterima oleh Yakub. Atau dengan kata lain ya seperti jawaban di atas, karena memang rencana Tuhan seperti demikian. Karena di dalam rencana Tuhan, di dalam apa ya penentuan Tuhan itu, penentuan penentuan Tuhan itu, dia bebas untuk menentukan siapa saja. Dia tidak digerakkan oleh apapun, dia tidak dipengaruhi oleh apapun, sehingga dia menentukan Yehuda itu sebagai bapak leluhur daripada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Enggak. Tetapi karena memang rencananya, memang keinginannya, atau bahasa gampangnya memang maunya dia. Memang maunya Tuhan, Tuhan yang menginginkan, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menetapkan, sehingga Yehuda itu bisa menjadi
bapa leluhur atau maksudnya dari Yesus, Yesus itu lahir dari garis keturunan Yehuda. Karena memang maunya Tuhan itu, sehingga Tuhan itu memberikan pewahyuan kepada Yakub, sehingga Yakub mengucapkan berkat itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya mengapa? Mengapa Yehuda? Mengapa bukan Yusuf? Bukankah Yusuf kan sudah diberkati oleh Tuhan, diberkati secara berlimpah-limpah? Bukankah Yusuf lebih layak dalam tanda kutip dibandingkan dengan Yehuda? Nah, tentu saja kita akan menjawab bahwa ya bukan karena Yusuf sudah diberkati, bukan karena Yusuf lebih baik, bukan karena Yusuf lebih layak, sehingga dipilih, bukan karena Yehuda punya sesuatu, sehingga Yehuda dipilih, bukannya Yusuf. Walaupun Yusuf itu diberikan berkat yang berlimpah. Tentu saja bukan begitu, tetapi semua karena Allah. Nah, sehingga kalau dari ini apa sih yang bisa kita pikirkan? Yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita renungkan dari bagian ini, bahwa pemilihan Tuhan itu memang tidak didasarkan pada diri manusia. Walaupun Yusuf itu sudah diberkati secara berlimpah oleh Tuhan, walaupun Yusuf itu spesial, tetapi bukan karena dirinya Yusuf. Sespesial-spesialnya Yusuf itu tidak akan membuat Tuhan pilih dia. Karena apa? Karena Tuhan tidak digerakkan, atau penentuan Tuhan, pemilihan Tuhan tidak digerakkan pada sesuatu yang ada dalam diri manusia, yaitu yaitu apa ya, kemampuan, yaitu sesuatu hal yang baik pada diri manusia sehingga Tuhan pilih, enggak. Maka dari itu, walaupun Tuhan memberkati Yusuf, dibilang diberkati lebih melimpah dan lain sebagainya, bahkan dia jadi orang kedua di Mesir, tapi Tuhan nggak pilih dia karena memang maunya Tuhan itu adalah Tuhan memilih Yehuda dan lain sebagainya, memilih Yehuda yang menjadi garis keturunan daripada Yesus Kristus, sehingga ini bisa menjadi satu hal yang berguna di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Nah, jikalau kita itu dipercayakan Tuhan lebih, dipercayakan Tuhan dengan kepintaran, dipercayakan Tuhan dengan ya mungkin fasilida, dipercayakan Tuhan dengan apa ya, kekayaan, dipercayakan Tuhan dengan lain sebagainya, maka itu jangan sampai membuat kita sombong. Karena Tuhan percayakan itu bukan karena memang kita layak untuk itu. Tuhan percayakan itu bukan karena memang kita mampu, kita sanggup untuk peroleh itu, bukan. Tetapi memang semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kalau karena kasih karunia Tuhan, sebagaimana kita ada sekarang, dengan segala yang kita miliki sekarang, dengan segala berkat-berkat yang Tuhan kasih, ya kita kembalikan untuk Tuhan. Karena kita bisa lihat, Yehuda itu dipilih oleh Tuhan bukan karena Yehuda juga baik, bukan karena Yehuda lain sebagainya sehingga Yehuda dipilih, tidak, tetapi semata-mata karena memang rencana, karena memang keinginan Tuhan, maunya Tuhan memilih Yehuda sehingga Yehuda bisa terpilih, sehingga Yakub bisa memberikan berkat kepada Yehuda, yaitu seperti yang tadi, yaitu tongkat pemerintahan atau tongkat kerajaan nggak akan beranjak dari Yehuda, sehingga dari keturunan, dari garis Yehuda lahir Mesias. Nah, ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan satu, bagian satu. Kemudian kita lanjut dulu ya. Yang kedua. Jadi bagian kedua, pertanyaannya begini. Memang kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Dan kita tidak bakal tahu alasan Tuhan. Tapi apakah contoh ada pendapat lah mengenai itu? Atau mungkin dari hamba lain, hamba Tuhan yang lain mungkin punya pendapat mengenai hal itu. Nah, jadi kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa katanya, dan juga kita tidak bakal tahu alasan Tuhan. Jadi bagaimana pendapat saya tentang itu? Nah, kita lihat satu ayat dulu ya. Kita lihat satu ayat di dalam Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 bilang begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, berarti dari bagian ini, dari ayat ini mau bilang apa berarti? Berarti ayat ini mau bilang, kalau saya bisa bahasakan, berarti ayat ini mau bilang begini, untuk rencana Tuhan yang dia tidak nyatakan, ya biarlah itu menjadi rahasianya dia. Biar itu menjadi bagiannya Tuhan itu. Tetapi ada hal-hal, ada rencana Tuhan, ada keinginan Tuhan yang dia nyatakan.
Nah, yang dia nyatakan itu adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Nah, sehingga dari bagian ini juga ada yang mengatakan begini, kita itu tidak dipanggil untuk mengetahui alasan tersembunyi Allah, melainkan menaati kehendaknya yang dinyatakannya. Jadi dari bagian itu ada yang mengatakan bahwa kita ini tidak dipanggil untuk supaya tahu alasan yang tersembunyi dari Allah. Jadi maksudnya apa yang Allah sembunyikan, kita berusaha untuk mencari tahu dia punya alasan. Enggak, kita nggak dipanggil untuk itu. Tetapi kita dipanggil untuk menaati kehendaknya atau rencananya atau keinginannya yang dia nyatakan. Jadi untuk yang rahasia itu ya biarlah menjadi rahasia Allah. Tetapi untuk yang dia nyatakan, kehendaknya, rencananya, nah kita harus taati itu. Nah sehingga kalau tanya pendapat saya, balik ke pertanyaannya satu bagian dua ini, bahwa kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa, maka saya menjawab begini, iya betul, ada rencana Tuhan yang memang disembunyikan bagi kita, tersembunyi bagi kita. Nah itu kita nggak tahu. Tetapi juga ada kehendak Tuhan, ada juga rencana Tuhan yang dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan yang dia nyatakan di dalam kehidupan kita, itu kita tahu. Ya, contoh apa? Ya, contoh yang dikerjakan oleh gereja kita, yaitu Tuhan menginginkan kita supaya setia di dalam hal ibadah. Nah, itu yang dia nyatakan kepada kita, keinginannya, rencananya, kehendaknya bagi kita bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang setia beribadah. Nah, karena itu dia nyatakan kepada kita, maka ya sudah seharusnya kita taat. Untuk hal-hal yang rencana yang dia tidak nyatakan, dia tidak singkapkan, ya biar itu menjadi bagian dia. Kita nggak perlu untuk cari tahu, karena itu memang dia sembunyikan bagi kita. Kita mau berusaha bagaimanapun cari tahu, tetap akan tersembunyi bagi kita. Tetapi yang dia nyatakan, itu ya kita taati. Ya, dia bilang ibadah, itu keinginannya, kehendaknya yang dinyatakan bagi kita, ya kita setia melakukannya, kita taati melakukannya. Persekutuan, ya begitu juga. Bagaimana supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, itu kehendak Dia bagi kita, itu keinginan Dia bagi kita, itu rencana Dia bagi kita. Nah, sehingga ya kita mesti taat, kita mesti melakukan itu. Dia mau kita melayani, melayani dalam segala situasi yang kita alami, bukan cuma saat senang, tetapi juga bahkan di dalam saat kita ada alasan untuk tidak pelayanan, harus itu tetap tetap pelayanan, ya kita lakukan, itu kehendaknya. Bahkan di dalam pemberitaan Injil. Itu juga menjadi rencana dia bagi kita, yaitu dia mau supaya kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menyampaikan Injil. Nah, itu yang dinyatakan bagi kita. Nah, sehingga apa yang dinyatakan bagi kita, dia mau supaya kita taat. Jadi ada rencana-rencana Tuhan memang yang tersembunyi bagi kita, tetapi nggak semuanya tersembunyi. Ada yang dia nyatakan. Bagi yang dia nyatakan bagi kita, nah itu kita taat untuk melakukannya. Nah, tetapi juga eh, rencana Tuhan yang tersembunyi bagi kita, itu maksudnya kan ada yang tersembunyi bagi kita nggak perlu cari tahu, tetapi ada satu prinsip di dalamnya, yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Yaitu begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, maksudnya apa ini? Saya ambil ayat ini. Maksudnya begini, ada rencana-rencana Tuhan yang tersembunyi kan, yang kita nggak tahu. Memang betul-betul kita nggak akan tahu rencana Tuhan, karena memang itu tersembunyi bagi kita. Tapi kita bisa mengamini satu prinsip atau satu tujuan. Tujuannya begini maksudnya, walaupun itu rencana itu kita nggak tahu, tersembunyi bagi kita, tetapi tujuannya itu adalah untuk kebaikan kita. Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, tidak mungkin dia merencanakan yang jahat bagi kita. Pasti rencananya itu adalah rencana yang terbaik. Walaupun kita nggak tahu maksudnya. Walaupun kita nggak tahu rencananya. Bukankah salah satunya adalah apa? Keselamatan kan? Kan emang kita dulu waktu waktu kita belum percaya kepada Tuhan, waktu kita belum mengungkapkan dengan hati eh, sungguh-sungguh bahwa kita percaya kepada Tuhan, emang kita tahu nggak bahwa bahwa rencana Tuhan akan menyelamatkan kita? Nggak tahu. Boro-boro kita mau tahu rencana Tuhan, mau cari Tuhan aja nggak mau, jauh dari Tuhan, mendukakan Tuhan, bahkan kita rasa itu biasa. Tapi apa rencananya dia? Dia selamatkan kita. Dia selamatkan kita. Sejak kita masih berdosa, sejak kita nggak cari Tuhan, dia sudah selamatkan kita terlebih dahulu. Dia sudah menyelamatkan kita. Dan bukankah itu rencananya mendatangkan kebaikan bagi kita? Karena
Dia kasih. Jadi maksudnya walaupun rencananya itu tersembunyi bagi kita, kita nggak tahu, memang disembunyikan, tapi kita nggak perlu khawatir karena satu prinsip bahwa tujuannya itu untuk kebaikan kita, segala rencana yang direncanakan bagi kita itu adalah tujuannya untuk kebaikan karena Dia kasih, Dia mengasihi. Jadi kita memang nggak tahu alasan Tuhan secara detail, tapi ujungnya kita tahu adalah untuk kebaikan kita karena Allah mengasihi kita. Jadi baik rencana yang tersembunyi bagi kita maupun rencana yang Dia nyatakan bagi kita, yang Dia mau kita taat, kedua-duanya itu kita tahu ujungnya. Ujungnya bahwa untuk kebaikan kita. Karena Dia mengasihi kita. Nah, untuk satu pertanyaan bagian dua dari pertanyaan 1.2 ini yang bisa saya jawab. Apakah ada tambahan atau ingin memperdalam lagi? Sedikit tambahan ya. Jadi pertanyaan ini penting sebenarnya. Kenapa sih Tuhan tuh seringkali menyembunyikan dan tidak menyatakannya dengan clear dalam hidup kita, dalam banyak hal ya. Dalam pergumulan kita, dalam pencarian kita, dalam penantian kita. Seolah-olah dia itu menyembunyikan rencananya. Nah sebenarnya yang Tuhan lakukan itu sangat baik. Yaitu untuk mengubahkan kita ini loh. Kita itu sukanya itu hasil akhir. Kita tidak suka proses. Sehingga ketika kita hanya suka hasil akhir, itu membuat pengenalan kita akan Tuhan itu dangkal sekali. Jadi kita hanya bersorak-sorak ketika Tuhan menyatakan rencananya, tapi kita itu begitu enggan bergumul ketika Tuhan itu menyembunyikan rencananya. Padahal sebaliknya yang Tuhan mau itu adalah pengenalan yang dalam tentang Dia. Ya, itulah yang Tuhan inginkan kita diubahkan di sana. Jadi kecenderungan kita ini suka hasil akhir sehingga kita tidak kenal Tuhan dalam secara dalam. Sebaliknya Tuhan tuh berbeda sekali. Dia seringkali menyembunyikan rencananya untuk membuat kita memang bergumul dengan Dia. Karena di dalam bergumul itulah kita akan mengenal Tuhan lebih dalam, mempercayai Tuhan lebih dalam, bergantung mengandalkan Tuhan juga lebih dalam. Di sanalah seninya pertumbuhan iman justru dalam kita menempuh jalan pencarian akan kehendak Tuhan. Di sanalah kita akan dibentuk Tuhan, kenal Dia jauh lebih dalam daripada sekedar kita menerima hasil akhirnya. Jadi penting untuk kita paham ya. Jadi kalau kita itu mengalami pergumulan yang kita tidak tahu ujungnya kemana, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita kenal Dia lebih dalam, karena bagi Tuhan jauh lebih penting kita kenal Dia lebih dalam daripada sekedar hasil akhir dari pergumulan kita. Itu baik untuk kita. Terima kasih, contoh. Ya, oke, terima kasih Musa. Lanjut ya. Ada lagi yang lain? Kalau enggak lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ada dua pertanyaan lagi. Dalam Lukas 6 ayat 20 dan 24, kalau dibaca sekilas, apa hanya orang miskin yang empunya surga dan celaka bagi orang yang menjadi kaya? Nah, apa maksud perkataan Yesus ini? Dan kemudian pertanyaan yang kedua bagian dua, apakah dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 29, apa bisa dimaksudkan kalau staf kita korupsi dan mengambil keuntungan serta modalnya kita biarkan begitu saja atau bagaimana? Nah, mohon pencerahannya Musa atau Contoh. Jadi ada dua, kita bagi dua lagi ya. Pertama dua bagian satu. Dalam Lukas 6 ayat 20 dan 24, kalau dibaca sekilas, apa hanya orang miskin yang mempunyai surga dan celaka bagi orang yang menjadi kaya? Apa maksud perkataan Yesus ini? Nah, kita lihat dulu ayatnya ya. Ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 20 dan 24, ayat 20 bilang begini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga." Kemudian ayat 24, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan penghiburanmu." Nah, kita tahu ya bahwa ini bicara tentang ucapan bahagia yang dicatat oleh Lukas. Dan kita tahu juga di dalam Matius itu ada juga ucapan bahagia. Yaitu di dalam Matius 5 ayat 3 ya.
Di dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi juga ada bicara tentang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Nah, pertanyaannya apakah miskin yang di Matius ini sama dengan miskin di Lukas gitu ya? Karena ya keduanya memberitahukan kata miskin ini dan juga implikasinya kalau dalam Matius bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga, berarti orang yang kaya nggak empunya kerajaan surga. Nah, pertanyaan sekarang, apakah sama ini miskin yang di Matius dengan yang di Lukas? Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ucapan bahagia yang versi Lukas itu lebih menekankan aspek sosial ekonomi dibandingkan versi Matius. Atau dengan kata lain maksudnya begini, Matius yang bilang itu miskin, miskin di hadapan Allah, itu bicara tentang aspek spiritual. Ya, jadi berarti maksudnya bukan bicara tentang satu miskin yang betul-betul miskin. Maksudnya apa ya? Secara ekonominya miskin, bukan itu. Tetapi dia bicara berdasarkan aspek spiritual. Dengan kata lain, berarti di versi Lukas, ketika Lukas bilang miskin itu, berarti dari Lukas itu mau bilang betul-betul orang yang miskin secara harta. Orang yang miskin itu secara ekonomi, perekonomian. Jadi karena perekonomian dia miskin, berarti dikatakan bahwa dia itu yang empunya surga. Nah, sekarang berarti pertanyaannya begini, lebih mengerucut berarti kalau versi Lukas itu bilang betul-betul miskin dalam pengertian status ekonomi, dalam pengertian aspek sosial, berarti betul dong Tuhan bilang bahwa orang yang miskin itu empunya kerajaan surga, yang punya kerajaan surga. Berarti orang yang miskin secara materi, orang yang miskin secara harta, berarti betul-betul dong punya yang punya kerajaan surga. Karena kan itu kan Lukasnya bicara tentang aspek sosial ekonomi. Nah, apalagi ditunjang dengan akar katanya. Jadi akar katanya. Jadi miskin itu di dalam Lukas itu dalam bahasa Yunani itu dia pakai kata ptokos. Ptokos. Jadi kata ini memiliki pengertian bahwa dia menunjukkan satu status sosial. Status sosial yang bagaimana? Yaitu yang kelas menengah ke bawah. Jadi ya, miskin yang dimaksudkan berarti miskin yang merujuk kepada status sosial. Status sosialnya itu dia menengah ke bawah. Berarti menengah ke bawah kan berarti memang betul-betul ya miskin lah, nggak punya harta lah itu. Gitu. Jadi dia menuju kepada yang ke bawah berarti mau menunjukkan bahwa Lukas bilang miskin berarti betul-betul miskin yang parah, nggak punya apa-apa karena statusnya bukan menengah tapi menengah ke bawah. Nah, jadi Ptokos itu menggambarkan seseorang yang semacam dia meringkuk, mengemis, dan sama sekali tidak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup sendiri. Atau dengan kata lain, ini miskin yang dimaksudkan oleh Lukas adalah miskin orang-orang yang hidup dari belas kasihan orang lain. Berarti memang mau menggambarkan bahwa betul-betul nggak punya harta, betul-betul nggak punya apa-apa. Nah, kalau Lukas sudah gambarkan seperti demikian, berarti betul dong apa yang dikatakan atau yang bertanya ini bilang Lukas bilang ucapan bahagia ini bahwa orang yang miskin, miskin secara ekonomi, maksudnya nggak punya harta, berarti betul yang punya kerajaan surga. Karena ucapan bahagia ini bukan bicara aspek spiritual, tapi bicara tentang aspek ekonomi atau aspek ya tentang nggak punya harta lah istilahnya begitu. Nah, saudara-saudara, walaupun Lukas memaksudkan bahwa miskin itu dia bicara miskin dari segi ekonomi, dari segi status sosial, tetapi bukanlah satu pengertian bahwa memang orang yang miskin secara sosial, secara ekonomi itu yang punya kerjaan surga. Sekali lagi ya, walaupun memang Lukas catat miskin itu miskin secara aspek sosial, ekonomi, tetapi bukan berarti maksudnya bahwa betul-betul orang yang miskin yang nggak punya apa-apa itu yang punya kerjaan surga. Bukan. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Lukas ini punya makna rohani. Yaitu begini, orang miskin disebut yang punya kerajaan Allah bukan karena kemiskinannya itu. Jadi bukan karena dia miskin itu yang membuat dia punya kerajaan surga. Kalau begitu, kalau pengertiannya karena kemiskinannya itu dia punya kerjaan surga, berarti semua orang miskin di dunia ini, bahkan yang tidak percaya kepada Kristus itu masuk surga. Karena punya kerajaan surga. Sebaliknya,
semua orang kaya secara materi nggak punya kerjaan surga. Karena yang punya itu cuma orang miskin. Nah, tetapi bukan itu. Jadi orang miskin disebut yang punya kerajaan Allah bukan karena kemiskinannya itu. Tetapi karena mereka tidak memiliki sandaran lain selain Allah. Jadi maksudnya begini, Lukas bilang bahwa yang miskin itu yang punya kerjaan surga, kerjaan Allah, karena biasanya ke orang miskin itu, apalagi bilang miskin sekali, karena kan dia menggambarkan kemiskinan ini kemiskinan yang nggak ada apa-apa, hidupnya itu bahkan cuma bergantung dari belas kasihan orang lain. Nah, orang-orang yang model seperti demikian, yang miskin dalam tanda kutip itu, orang-orang yang memang ya sudah nggak bisa bersandar kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Sandarannya hanya kepada Tuhan. Dan di dalam kerajaan Allah, kebergantungan penuh kepada Tuhan adalah kunci kepemilikan kerajaan tersebut. Jadi, bicara konsep kerajaan Allah itu bicara tentang bagaimana seseorang mengandalkan Tuhan. Itu. Jadi, karena sekali lagi, orang itu masuk surga bukan karena kemiskinannya, tetapi karena situasi yang miskin, biasanya dia nggak punya sandaran yang lain selain Tuhan. Artinya apa? Artinya dia menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, bukankah itu bicara tentang kepemilikan kerajaan surga? Jadi orang yang memiliki kerajaan surga, orang yang punya kerajaan Allah itu adalah orang yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan, yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Lukas ketika dia bilang bahwa orang yang miskin itu mempunyai kerajaan kerajaan Allah. Jadi bukan miskinnya kemiskinannya itu yang bikin dia punya kerajaan surga, tetapi karena kemiskinan itu dia sudah nggak punya sandaran terhadap apa-apa, jadi dia mensandarkan diri kepada Tuhan. Nah, sedangkan kaya itu kalau dari bahasa Yunani itu plosius. Plosius yang merujuk kepada mereka yang memiliki kelimpahan harta, tanah dan pengaruh. Jadi ketika bicara kaya itu memang betul-betul bicara tentang orang yang status sosialnya di atas atau orang yang betul-betul punya harta. Jadi itu maksudnya bilang kaya. Nah, tadi kan Lukas bilang celakalah. Celakalah orang yang kaya karena dia sudah punya penghiburan dari itu. Nah, atau dengan kata lain ya nanti kalau dibandingkan dengan yang miskin tadi berarti orang kaya dia celaka karena dia sudah dapat penghiburan di dunia ini sehingga dia tidak punya kerajaan surga ya karena diperbandingkan tuh gitu. Nah, apakah dari kata dasar itu, dari akar kata itu kaya itu betul-betul menuju kepada kekayaan, kepada harta? Apakah berarti semua orang kaya nggak punya kerajaan surga atau nggak masuk surga? Tentu saja konsepnya sama seperti orang miskin, tidak seperti demikian. Nah, jadi maksud daripada ucapan Yesus di dalam Lukas ini bicara begini, bahwa orang kaya disebut celaka bukan karena dia kaya. Jadi dia disebut celaka bukan karena kekayaannya. Tetapi karena begini, orang kaya itu punya kecenderungan nggak butuh Tuhan. Karena dipikir, oh saya punya semua kok, saya punya kekayaan, saya mau beli apa saja itu bisa dengan kekayaan saya. Jadi saya nggak butuh Tuhan. Nah, karena kecenderungan itu, karena orang kaya itu punya tendensi yang seperti demikian, maka dia tidak bergantung kepada Tuhan. Karena dia menggantungkan dirinya kepada kekayaan. Nah, yang kaya seperti demikian itulah yang tidak punya kerajaan surga, yang celaka. Kaya yang model seperti demikian adalah yang celaka. Karena dia punya tendensinya itu dia menggantungkan hidupnya pada kekayaannya, bukan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kekayaan itu menjadi sumber rasa aman, sehingga Allah itu disingkirkan. Karena kekayaannya itu bagi dia itu, oh ini sumber rasa aman saya bisa semua ini karena kekayaan saya, atau kekayaan saya itu bisa menjamin semuanya. Jadi nggak perlu Allah. Nah, yang seperti demikian itu yang tidak punya kerajaan Allah yang disebut celaka. Nah, jadi sekali lagi, walaupun Lukas itu memaksudkan atau Injil Lukas ini, ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus di Lukas ini memang memaksudkan bahwa kaya itu dari segi memang harta, tetapi bukan berarti kekayaannya itu yang bikin orang celaka, yang bikin orang tidak punya kerajaan Allah. Tetapi tendensinya orang kaya itu menggantungkan harapannya kepada hartanya, kepada kekayaannya sehingga Tuhan disingkirkan. Sehingga Yesus tidak memaksudkan atau mengatakan bahwa
menjadi miskin itu otomatis membuat seseorang masuk surga dan kaya otomatis tidak. Nah, jadi karena kita sudah lihat tadi penjelasannya, berarti eh, Tuhan tidak bilang bahwa kalau yang miskin berarti otomatis masuk surga. Bukan. Dan juga kaya berarti enggak masuk surga. Bukan. Tetapi Yesus lagi bicara tentang pengandalan seseorang. Dan itu yang menjadi penentu kerajaan surga. Dan bukankah ini juga yang kita imani kan? Kalau kita beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, berarti untuk masuk surga itu kita andalkan Dia, maka kita punya surga. Tetapi kalau eh, kita tidak mengandalkan Dia, maka surga nggak jadi bagian kita. Kita bilang ini, oh saya percaya masuk surga, tetapi nggak cukup cuma percaya, saya harus mengandalkan diri saya harus pakai kekuatan saya, maka nggak dapat surga. Tetapi yang sungguh-sungguh mengandalkan dia, ya seperti maksudnya yang tadi tuh miskin, yang betul-betul miskin sampai nggak punya apa-apa, sampai nggak tahu hidup cuma dari belas kasihan orang, maka ya hanya andalkan Tuhan. Nah itu yang menjadi penentu daripada masuk kerajaan surga. Jadi sekali lagi Yesus tidak mengatakan bahwa eh, orang yang miskin otomatis masuk surga. Orang yang kaya otomatis tidak, bukan. Tetapi Yesus bicara di dalam Lukas 6 itu, dia bicara mengenai pengandalan seseorang. Dan itu menjadi penentu kerajaan surga. Nah ini dari dua bagian yang pertama. Kemudian dua bagian dua. Dua bagian dua bilang begini, dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 29, apa bisa dimaksudkan kalau staf kita korupsi dan mengambil keuntungan serta modalnya kita biarkan begitu saja atau bagaimana? Kita lihat ayatnya dulu ya. Ayatnya dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 29 dikatakan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Jadi dari ayat ini kan bilang kasihilah musuhmu, berbuat berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Jadi apakah kalau orang itu mencuri, staf kita yang mencuri, dia korupsi, dia mengambil keuntungan serta modalnya, ya kita kasih biar aja karena kan disuruh kasihilah musuhmu berbuat baik kepada dia. Dengan tidak kita mempolisikan dia, dengan tidak kita menempuh jalur hukum, berarti kita sudah mengamalkan atau kita sudah menjalankan Lukas 6 ini ayat 27 sampai 29. Apakah seperti demikian atau seperti bagaimana? Nah, tentu saja kita akan menjawab nggak begitu. Tentu saja Lukas 6 ayat 27 sampai 29 bukan memaksudkan kalau kita punya karyawan, kita punya staf, kemudian dia korupsi, kemudian dia mengambil keuntungan serta modalnya dia bawa lari dan lain sebagainya, terus kita langsung bilang oh sudah kita biarkan saja, kita kita ampuni karena kan untuk ayat ini karena ada ayat ini ayat 6 ayat Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Tentu saja bukan begitu jawabannya. Kenapa bukan begitu? Karena memang Lukas 6 ayat 27 sampai 29 itu Yesus itu sedang mengajarkan tentang sikap hati. Jadi ketika dia bilang, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu bukan berarti dalam satu pengertian, oh berarti kalau dia bikin salah, kita punya karyawan, terus dia korupsi, dia bawa lari duit kita, ya sudah kita kasih, kita ampuni. Bukan begitu. Karena kalau kita melakukan itu, berarti sama saya kita nggak kasih sebenarnya. Bukan kita mengasihi dia sebenarnya kalau kalau kita melakukan begitu. Karena apa? Karena nantinya ada potensi dia untuk melakukan kepada yang lain. Oh, dia tahu, oh, yang lalu saya sudah pernah melakukan begitu kok. Diampuni saya. Oh, berarti saya mungkin bisa lakukan kepada yang lain, nanti mungkin akan diampuni lagi. Nah, nanti akan jadi begitu. Akan ada potensi ke sana, akan ada potensi bagaimana kita tidak membuat dia lebih baik, tetapi malah menjerumuskan dia. Sehingga itu bukan kasih sebenarnya. Kalau kita makin menjerumuskan dia ke kubangan dosa, bukan kasih itu. Kalau kasih kan seharusnya kan kita membawa orang lain itu semakin lebih baik, semakin lebih mengasihi Tuhan. Nah, itu baru kasih. Jadi berarti dengan pertanyaan itu apakah maksudnya Lukas 6 27 sampai 29 itu punya maksud bahwa oh kalau orang bikin salah
orang di dalam keuangan itu korupsi dan sebagainya, apakah kita biarkan saja? Tentu saja enggak. Mengapa enggak? Karena Lukas 6 itu bukan bicara kita atau bukan bicara tentang soal hukum bisnis atau pengadilan. Jadi, oh kalau dia bikin salah kan harusnya masuk pengadilan, oh Tuhan bilang jangan, Tuhan bilang kasih. Bukan itu. Tapi Tuhan itu lagi bicara tentang satu sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Terhadap orang yang bersalah, terhadap staf. Kalau dalam konteks tadi pertanyaan, staf yang mencuri itu bagaimana? Ya tentu saja kita punya satu sikap hati yang mengasihi dia. Pengadilan tetap berjalan, tetap kita melakukan tindakan hukum dan lain sebagainya, tetapi dengan satu sikap hati yang mengasihi dia. Sikap hati yang bukan karena dendam. Jadi, oh saya mau mempolisikan dia, saya mau dia masuk ke dalam pengadilan, bukan dalam pengertian, oh karena kamu sudah mencuri tuh, jadi rasa ada dendam, kemudian saya mau balas dia bagaimana? Oh saya mau balas dia dengan pengadilan. Bukan. Bukan itu. Nah, itu yang salah kalau yang seperti demikian. Itu yang tidak menjalankan Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Kalau seperti demikian, kita ketika dia melakukan salah itu kepada kita, terus kita punya maksud untuk maksudnya mau menghancurkan dia. Oh ya kamu sudah bikin salah, kamu korupsi ya, ambil duit saya dan lain sebagainya. Sekarang saya mau bikin cara bagaimana supaya kamu bisa hancur. Caranya bagaimana? Ya mungkin dengan menyebarkan aibnya atau mungkin dengan apa ya kita posting di Facebook di mana di lain sebagainya supaya orang tahu, orang baca, terus orang nggak mau lagi mempekerjakan dia. Tentu saja bukan begitu. Tetapi maksudnya kita punya satu sikap hati yang berbelas kasihan. Jadi bukan berarti dalam pengertian bahwa pengadilan atau hukum itu ditiadakan. Tidak. Jadi bisa tindak dan memang juga harus ditindak atau mesti ditindak supaya maksudnya dalam bentuk kasih kita kepada dia. Tetapi kita mesti punya sikap hati yang mengasihi. Atau dengan bahasa gampangnya, kita mengasihi orangnya, tapi kita membenci perbuatannya. Atau kita bukan membenci lah, maksudnya kita nggak suka dengan perbuatannya karena perbuatannya nggak baik, tapi tetap kita kasihi orangnya. Nah, ini yang bisa saya jawab di dalam pertanyaan yang kedua, baik 21 dan 22. Ada tambahan kah? Kalau nggak lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, Musa atau Cuan tahu, tolong jelaskan Matius 9 ayat 16 sampai 17. Karena ayat ini ditulis dalam tema besar berpuasa, apa hubungannya dengan berpuasa dengan kain dan kantong anggur? Ya, kita lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya dalam Matius 9 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan bilang begini, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi ayat ini ya memang bicara tentang kain, kain yang baru, baju yang tua, bicara tentang anggur, anggur yang baru, dan juga kantong kulit yang tua. Nah, untuk memahami bagian ini, tentu saja kita mesti melihat konteks. Itu karena kalau cuma ayat 16 dan 17, kita tidak akan mendapatkan satu pemahaman yang utuh. Dan juga bukan cuma tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh, tapi pasti bingung. Nah, maka dari itu kita mesti melihat konteks. Nah, konteks apa yang kita mau lihat? Kita akan lihat beberapa ayat sebelumnya daripada ayat ini. Yaitu di dalam ayat 14 dan ayat 15. Ayat 14 dan ayat 15 bilang begini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, jadi ketika kita memahami konteks,
kita akan dapat maksudnya satu alur pemikiran untuk menjawab ayat tadi, 16 dan 17. Yaitu konteksnya apa? Jadi konteksnya begini, murid-murid Yohanes itu datang kepada Yesus. Kemudian mereka mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan apa yang mereka ajukan? Mereka bilang, mengapa? Nah, ini poinnya. Poinnya ini. Dia bilang begini, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Gitu. Nah, karena pertanyaannya mengapa, maka Yesus menjawabnya sesuai dengan pertanyaan mengapa, gitu. Saya pikir kalau murid murid Yohanes datang kepada Yesus, terus mereka tanya bagaimana sih apa bagaimana sih Rabi atau bagaimana sih Tuhan Tuhan berpuasa itu? Tentu saja Yesus nggak akan jawab dengan tadi, dengan secarik kain yang kain baru dan juga anggur. Tentu saja Yesus nggak akan jawab begitu. Tapi Yesus akan jawab di Matius 6 ayat 16 dan 8 sampai 18. Yesus akan jawab begini, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukamu supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Jadi eh, kalau mereka tanya bagaimana puasa, ya tentu saja Yesus akan jawab ini. Dan kalau kamu berpuasa jangan muram mukamu, jangan seperti orang munafik, jangan kasih tunjuk bahwa oh saya ini berpuasa dengan bikin wajah yang apa ya kayak lesu karena kan lagi berpuasa, baru juga sebaliknya kalau kamu mau berpuasa ya minyakilah kepalamu, anggaplah seperti biasa cuci muka dan lain sebagainya supaya kelihatan seperti aktivitas seperti biasa, nggak perlu mau kasih tunjuk bahwa kamu berpuasa. Nah, kalau orang tanya bagaimana, tetapi kan karena pertanyaannya mengapa, nah justru karena pertanyaan mengapa, Yesus bukan jawab dengan bagaimana, bagaimana caranya berpuasa, enggak, tapi Yesus jawab dengan ya pertanyaan mereka, mengapa, gitu. Atau kalau dengan gampang saya pikir apa ya contohnya? Contohnya begini, kalau orang tanya ke saya ya, mengapa mengapa contoh kasih sekolah Tero di Kiks, umpamanya begitu. Tentu saja kalau orang tanya mengapa saya kasih sekolah Tero di Kiks, tentu saja saya nggak akan jawab begini. Oh, dari pastori itu keluar bawa mobil gereja, bawa dari mobil gereja lewat jalan rapat, lalu lewat jalan rapat terus naik ke atas, baru nanti lewat berapa strat satu, belok kanan dan sebagainya, baru nanti masuk di pos 10, baru keluar di Agung Tunggal, baru nanti masuk BJ-BJ, baru nanti sampai di atas, nah sampai Kiks. Tentu saja kalau orang tanya mengapa kan saya akan jawab bagaimana caranya saya dari rumah sampai di Kiks. Enggak. Tetapi kalau orang tanya mengapa, ya tentu saja saya akan jawab, oh mengapa? Oh karena saya ingin berikan yang terbaik bagi anak saya. Oh karena saya pingin maksudnya saya memikirkan bahwa bahasa Inggris itu merupakan satu yang apa ya, yang mesti ada, tidak bisa tidak. Tuh, apalagi zaman sekarang, maka dari itu saya pilih Kiks. Nah, tentu saja saya mesti jawab begitu. Nah, demikian balik dengan pertanyaan ini. Nah, karena murid-muridnya tanya mengapa, nah maka dari itu Yesus menjawab dengan kasih perumpamaan. Perumpamaan yang tadi kain itu kain-kain baru dan apa kain baru dan kain tua, baru kemudian anggur baru dan eh, apa tadi anggur baru dan eh, kantong yang kusam yang rusak. Nah, dia jawab begitu. Dia nggak jawab, oh kalau puasa mesti begini-begini. Nah, itu. Jadi kalau tanya apa hubungannya antara berpuasa dengan kain dan juga kantong? Ya, karena konteksnya orang lagi jawab mengapa, orang lagi bertanya, murid-murid Yohanes lagi bertanya mengapa, sehingga Yesus perlu jawab dengan mengapanya eh, murid-murid nggak berpuasa sedangkan kami dengan orang Farisi berpuasa. Nah, Yesus jawab itu kan dia bilang yang ayat ayat 15, so dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Nah, masih ada. Yesusnya masih ada bersama-sama dengan mereka tuh. Nanti akan ada waktunya bahwa mereka akan berpuasa, baru dia masuk di ya
ayat yang pertanyaan itu tidak seorang pun menambalkan secari kain dan lain sebagainya. Nah, memang kalau mau tanya mengapanya berpuasa orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi itu kalau tanya mengapa sih mereka berpuasa? Mereka berpuasa itu sudah jauh dari maknanya itu. Jadi puasa itu bagi mereka itu cuma sekedar ritual, ritual rutin yang dilakukan. Hanya karena sekedar ritual rutin yang dilakukan itu berpuasa. Jadi ada jadwal-jadwalnya yang harus dilakukan. Baru juga alasan mengapa mereka berpuasa itu supaya dilihat oleh orang. Itu makanya dibilangkan kalau sudah mau berpuasa mereka bikin wajah seakan-akan maksudnya mau kasih tunjuk bahwa saya berpuasa. Dan juga mau membanggakan diri, oh saya ini orang yang taat beragama, maka itu saya berpuasa. Fokusnya itu hanya kepada lahiriah. Nah, Yesus kemudian mau menunjukkan tentang arti puasa yang sebenarnya, yaitu bukan hanya sekedar pada hari lahiriah, fokus pada lahiriah, bukannya sekedar rutin. Makanya dia pakai perumpamaan yang itu, yang tidak mungkin, bagaimana mungkin yang dia bilang kain itu, kain yang baru mau ditambal kepada kain yang sobek, karena kalau mau tambal pada situ nanti sama-sama itu rusak. Baru nggak mungkin anggur yang baru itu mau dituang kepada kantong anggur yang sudah tua. Kalau tuang nanti dia bisa rusak dan anggurnya bisa bisa tumpah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kalau tanya apa hubungannya ya karena memang pertanyaannya mengapa. Jadi karena mengapa maka Yesus itu memberikan makna yang benar mengenai puasa. Nah, ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor yang ketiga ini. Apa ada tambahan? Kalau enggak kita lanjut ya, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, apakah tubuh jasmani Yesus sebelum bangkit sama dengan tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa? Apakah Yesus pernah atau bisa sakit? Karena hal ini tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Nah, jadi ini juga saya bagi dua ya. Saya bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, apakah tubuh jasmani Yesus sebelum bangkit sama dengan tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa? Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat beberapa ciri-ciri tubuh Adam itu sebelum jatuh dalam dosa. Itu masih Taman Eden. Ciri-cirinya begini. Yang pertama itu tidak bisa mati. Maksudnya dia punya tubuh itu selama Adam tidak berdosa, tubuhnya itu tidak memiliki benih kematian. Gitu. Jadi tubuh Adam sebelum jatuh itu nggak ada benih kematian. Nah, dengan kata lain kalau dia nggak berdosa, ya dia nggak mati, dia nggak berdosa. Kemudian tubuh Adam itu sempurna secara fisik. Sempurna secara fisik, maksudnya itu nggak ada kelelahan, tidak ada penuaan, dan tidak ada rasa sakit. Atau kalau dengan kata lain, kalau Adam nggak berdosa, ya dia seterusnya itu di Taman Eden. Ya. Jadi nggak ada penuaan, nggak ada kelelahan dan sebagainya. Baru kemudian tubuh Adam juga itu sebelum jatuh, itu nggak atau belum mengalami kelemahan. Yaitu Adam diciptakan dalam keadaan sangat baik tanpa cacat atau kelemahan fisik. Jadi Tuhan menciptakan Adam itu segambar dan serupa dengan Tuhan itu eh, dalam satu keadaan yang sangat baik, yang maksudnya fisiknya lengkap dan lain sebagainya, tidak ada cacat, tidak ada kelemahan fisik. Jadi ini tubuh Adam ini sebelum jatuh dalam dosa. Kemudian bagaimana dengan tubuh Yesus saat inkarnasi, yaitu dia datang ke dalam dunia dan sebelum dia mengalami kematian, sebelum bangkit dan sebelum bangkit, gitu. Jadi tubuh Yesus itu bisa mati dalam pengertian begini, dalam pengertian bahwa Yesus itu mengambil rupa manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, karena kan tubuh manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu kan tubuh yang pada akhirnya mati kan. Itu ya. Kita juga semua tubuh yang sudah jatuh dalam dosa, yang mengalami penuaan dan lain sebagainya dan pada satu hari kelak nanti juga akan mengalami kematian. Baru tubuh Yesus itu saat inkarnasi itu adalah memiliki kelemahan manusiawi, yaitu Yesus mengalami lapar, haus, kelelahan fisik, dan lain sebagainya. Maksudnya begini, kelemahan manusiawi ini jangan kita pikir bahwa oh kelemahan manusiawi ini berarti maksudnya dia bisa berdosa. Bukan, bukan bisa, bukan dalam pengertian itu, tetapi kelemahan manusiawi dalam hal lapar, haus, kelelahan fisik dan lain sebagainya. Nah,
saya meyakini bahwa bicara tentang tubuh Yesus itu adalah satu tubuh yang tidak akan pernah berdosa. Kenapa? Karena dalam satu tubuh itu ada dua natur, natur Allah dan juga natur manusia. Sehingga ya natur Allah kan tidak berdosa tuh. Jadi biar bagaimanapun dalam tanda kutip bahasa saya itu natur natur Allah itu menjaga natur manusia Yesus sehingga tidak berdosa. Jadi pasti nggak berdosa. Jadi kelemahannya itu kelemahan yang dalam pengertian bahwa lapar, haus, kelelahan fisik dan sebagainya. Baru tubuh Yesus itu saat inkarnasi adalah tubuh yang dikuasai oleh dosa. Jadi Yesus memiliki tubuh fisik yang sama rapuh dengan manusia berdosa. Dia bisa terluka, bisa berdarah mati. Namun yang membedakan tubuhnya Yesus itu adalah tubuh yang tanpa dosa, nggak akan mungkin berdosa dia. Cuma memang dia datang ke dalam dunia, ambil tubuh manusia ini atau istilahnya natur manusia itu ditambahkan kepada Yesus itu adalah satu tubuh rapuh, yang sama dengan kita ini, bla 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 ini yang bisa terluka, berdarah, mati dan sebagainya. Tapi tidak berdosa, pasti tidak berdosa. Sehingga kalau kita lihat dari dua ciri-ciri ini, dari dua ciri-ciri tentang tubuh Adam, eh, tubuh Adam sebelum jatuh dan juga tubuh Yesus saat inkarnasi, maka kita jawab bahwa enggak sama. Jadi apakah tubuh jasmani Yesus sebelum bangkit sama dengan tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa? Enggak sama. Beda. Tubuh tubuh Yesus ketika me- mengambil natur manusia, ya bisa mati. Itu karena memang manusia yang jatuh dalam dosa. Itu sehingga kan dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Baru juga ada kelemahan, itu lapar, haus dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, apakah Yesus pernah atau bisa sakit? Karena hal ini tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana menjawab hal ini? Menjawab hal ini memang betul, memang Alkitab itu tidak pernah mencatat Yesus itu sakit. Memang nggak dicatat dia sakit. Tetapi kita bisa melihat dari prinsip-prinsipnya, yaitu di dalam Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17 bilang begini, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saya ada garis merah, dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya dalam segala hal dia harus disamakan, dalam segala hal apa? Dalam segala hal apa? Dalam naturnya itu, yaitu 100% manusia. Yaitu tadi itu bisa mengalami kelelahan, bisa mengalami lapar dan lain sebagainya. Nah, dia mesti sama supaya betul-betul memang dia manusia, manusia 100%. Nah, karena Yesus itu maksudnya memang 100% dia itu dalam segala hal dia sama. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa sakit, ya karena memang tubuh manusia ini tubuh yang sudah jatuh dalam dosa bisa sakit, maka jawabannya bisa. Walaupun Alkitab tidak mencatat dia bisa sakit, tapi saya meyakini dia bisa sakit. Tubuhnya, apakah tubuh Yesus itu bisa sakit? Bisa. Tapi pertanyaannya apakah dia itu tubuhnya Yesus itu bisa sakit ketika maksudnya ada hal-hal yang apa istilahnya, maksudnya ada hal yang dia dibutuhkan dalam pengertian maksudnya untuk pelayanan dan lain sebagainya. Saya merasa kemungkinan besar tidak. Tubuhnya bisa sakit, tapi untuk hal-hal yang memang apa ya, dia harus harus pelayanan dan lain sebagainya, betul-betul maksudnya harus kerajaan Allah dinyatakan, ya kemungkinan pada timing itu enggak enggak akan sakit. Kalau pertanyaannya apakah pernah sakit? Nah, saya nggak tahu karena memang Alkitab nggak mencatat apakah pernah sakit itu. Cuma Alkitab catat di dalam Yohanes 4 ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Dikatakan Yesus sangat letih. Nah, sakitnya itu dalam pengertian apa? Menghambat pelayanannya. Kalau menghambat pelayanannya,
Berarti nggak pernah. Saya rasa sih nggak pernah sakit karena pasti akan menghambat pelayanan. Tapi kalau sakit di dalam model-model, di dalam waktu-waktu tertentu yang tidak menghambat pelayanannya, eh, nggak tahu juga saya. Saya nggak bisa jawab. Karena pertanyaannya kan pernah. Kalau bilang bisa, apakah bisa? Ya karena dia manusia 100% bisa. Tapi apakah pernah? Nggak tahu. Alkitab cuma mencatat bagaimana dia letih dan lain sebagainya. Nah ini yang bisa saya jawab. Mungkin saya butuh bantuan. Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Contoh, Ya, saya cuma kepikiran begini. Tuhan Yesus kan menyembuhkan orang sakit, begitu betul. kan? Ya, Ya saya pikir ya dia sumber sumber kesehatan, berarti nggak sakit lah. iya, Gitu sih contoh sederhananya. iya, iya. Makasih contoh. Iya, ya, terima kasih kok. Tapi bagaimana dengan pernyataan 100% manusia? Dengan Ibrani tadi itu. Oh, supaya dia harus sama, harus sama. Tapi sih memang saya yakin sih kalau untuk menghambat pelayanan pasti enggak. Kalau untuk menghambat pelayanan pasti enggak. Enggak mungkin Yesus sakit di momen yang pelayanannya bisa terhambat. Saya sih yakin itu enggak sih. Tapi kalau tanya bisa, kan pertanyaannya bisa gitu. Nah, dikatakan tadi kan dia manusia. Tapi terima kasih kok untuk itu, untuk apa ya tadi? Inputnya. Ya. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5, apakah Yesus sebagai manusia terbatas keberadaannya? Namun sebagai Allah, dia pribadi kedua Allah Tritunggal, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya sebagai manusia dia berada di bumi, tapi sebagai Allah berada di surga. Nah, jadi ini pertanyaannya memang satu. Jadi apa ya dikirim ke Google Form itu satu satu pertanyaan, nggak dibagi kedua, nggak dibagi dua. Tetapi untuk menjawab ini saya akan menjawab dua bagian. Saya akan bagi dua karena nantinya kita akan lihat ya. Saya akan bagi dua. Jadi pertama saya akan bagi di 5.1. Jadi apakah Yesus sebagai manusia terbatas keberadaannya, namun sebagai Allah, dia pribadi kedua Allah Tritunggal tidak terbatas ruang waktu. Nah, untuk menjawab ini, absolutely, yes, betul. Jadi sebagai Yesus sebagai manusia itu dia pasti terbatas keberadaannya. Artinya begini, kalau dia ada di Galilea, tidak akan mungkin dia ada di tempat lain pada saat dia inkarnasi. Pada saat dia inkarnasi, eh, Yesus yang sebagai manusia pasti ada di situ, dia tidak akan mungkin ada di tempat lain. Tapi sebagai Allah, ya pasti Allah kan itu kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi memang betul gitu. Bahkan juga kan dia bangkit kan, dia bisa apa lewat di dinding dan lain sebagainya. Itu betul. Nah, tetapi kalau masuk ke pertanyaan yang kedua, tuh, artinya yang punya pengertian itu tadi, yang dia sebagai manusia terbatas, tapi sebagai Allah dia tidak terbatas, berarti sebagai manusia dia berada di bumi, tapi sebagai Allah dia berada di surga. Nah, ini perlu dicermati pertanyaan ini. Apakah pertanyaan ini memaksudkan bahwa Yesus itu dua pribadi? Yaitu maksudnya waktu dia sebagai manusia ya dia di bumi, tapi juga sebagai Allah dia ada di surga. Nah, kalau yang dimaksudkan seperti begitu, jawabannya tidak. Tidak. Karena kenapa tidak? Karena kita tahu bahwa Yesus itu satu pribadi. Satu pribadi dengan dua hakikat. Nah, kalau satu pribadi, nggak akan pernah mungkin bisa pribadi dia itu ada di pribadi dia itu ada di bumi, tapi juga sekaligus ada di surga. Nggak mungkin, karena satu pribadi. Gitu. Satu pribadi tidak akan bisa memungkinkan seperti itu. eh, Dua natur betul, dua natur, natur manusia dan natur Allah. Tetapi di dalam dua natur itu dia satu pribadi. Jadi kalau jadi kalau yang dimaksudkan tadi itu dia terbatas sebagai manusia dan juga dia tidak terbatas sebagai Allah, artinya bahwa dia ada di bumi sekaligus juga ada di surga, ada dua pribadi, maka jawabannya tidak. Jadi jawabannya pasti tidak. Jadi sebagai manusia dia berada di bumi, tapi sebagai Allah dia berada di surga dalam satu tempat, dalam satu apa ya, dalam satu kesempatan dia ada di bumi dan juga di surga enggak.
Tapi kalau apakah dia bisa berada di bumi dan bisa berada di surga? Yes, bisa. Gitu. Jadi apakah satu pribadi Yesus dengan dua natur, natur manusia dan natur Allah, itu membuat tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa dia kunjungi? Itu betul. Kalau pengertiannya seperti demikian. Kalau pengertian karena naturnya itu natur Allah dan manusia, berarti tidak ada satu tempat yang tidak bisa Kristus datangkan, Kristus datang, ya itu betul. Iya, tapi kalau bilang itu berarti dia di bumi, sekaligus juga dia ada di surga, berarti jadi dua pribadi, maka jawabannya tidak. Nggak bisa, karena dia satu pribadi, bukan dua pribadi. Dia satu pribadi dengan dua natur. Nah, jadi itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 5 ini. Apakah ada tambahan? Kalau nggak, kita lanjut ya, nomor 6 ya. Nomor 6, apakah orang Kristen boleh ke psikiater untuk konsultasi jika merasa dalam kondisi mental yang bermasalah? Dan jika psikiaternya menyarankan untuk hipnoterapi, apakah boleh untuk orang tersebut? Makasih. Nah, ini juga saya membagi ke dalam dua subbagian ya. Yang pertama dulu difokuskan kepada boleh. Apakah boleh? Apakah boleh ke psikiater untuk konsultasi? Untuk konsultasi jika merasa dalam kondisi mental yang bermasalah. Nah, jawaban saya boleh. Jadi apakah ke psikiater itu untuk kita konsultasi? Boleh, boleh. Karena alasannya kenapa? Alasannya karena psikiater itu bagian dari tenaga medis. Jadi boleh, mau ke psikiater boleh untuk kita konsultasi, boleh. Baru alasannya juga karena gangguan mental itu sangat berkaitan dengan kondisi otak, hormon, dan pengalaman hidup. Jadi tidak hanya sekedar masalah kejiwaan, tetapi juga bisa bicara tentang masalah apa ya, otak, hormon, dan pengalaman hidup. Jadi kalau itu ya bisa diselesaikan oleh psikiater. Jadi boleh, boleh ke sana. Nah, juga kemudian alasan yang ketiga, boleh karena Tuhan bekerja. Tuhan bisa bekerja melalui psikiater. Jadi maka itu saya bilang boleh kalau untuk konsultasi. Nah, tapi kalau pertanyaannya ini, apakah jika atau setelah sudah ke psikiater, kemudian psikiater itu menyarankan untuk hipnoterapi, apakah boleh dilakukan untuk hipnoterapi? Nah, saya perlu untuk apa dulu ya, untuk disclaimer dulu, karena memang saya kurang paham dengan hipnoterapi ini, maksudnya kurang paham dalam pengertian juga saya tidak pernah apa ya, bermasalah dengan ini dan kemudian pergi konsultasi dengan ini. Jadi saya kurang 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 banyak input lah, kurang banyak source, kurang banyak sumber untuk menjawab hal ini. Tapi kalau saya lihat-lihat di cari-cari apa di Google, itu ada yang bilang katanya ada yang hipnoterapi untuk medis. Ada yang hipnoterapi untuk medis, ada yang hipnoterapi memang yang berkaitan dengan yaitu dengan alam bawah sadar. Nah, sehingga untuk hipnoterapi yang berhubungan dengan medis katanya itu diperbolehkan. Tetapi untuk hipnoterapi yang ya ada unsur-unsur yang yaitu ya apa yang main alam bawah sadar itu tidak boleh. Nah, bagaimana dengan saya? Nah, karena saya bilang tadi saya kurang sumber, jadi saya juga nggak bisa menjawab gitu. Mungkin saya hanya akan menjawab begini: pastikan teknisnya apakah ada unsur memanipulasi alam bawah sadar atau tidak. Mungkin saya hanya bisa jawab begitu. Apakah kalau disuruh hipnoterapi, apakah bisa atau enggak? Nah, kan persoalannya begini kan, dari katanya aja sudah janggal, hipno. Berarti kan hipnotis. Tuh, walaupun ada kata terapi, walaupun ada orang bilang supaya untuk memisahkan, orang bilang medis. Jadi hipnoterapi medis katanya. Jadi karena hipnoterapi medis itu nggak ada hubungannya dengan alam bawah sadar, memanipulasi, bikin orang apa ya tertidur, kemudian cuci otak dan sebagainya. Nggak ada begitu katanya. Nah, tetapi karena memang ya bicara tentang hipnoterapi ini bukan cuma sekedar bicara maksudnya boleh atau tidak, karena ini memang butuh kajian yang lebih dalam dan saya nggak punya kapasitas untuk apa ya, untuk menganalisa itu, sehingga saya hanya bisa jawab ya bahwa kita pastikan untuk teknisnya, apakah teknisnya betul-betul itu ada hipnotis atau enggak. Tapi kalau kita nggak bisa memastikan itu, dan memang paling aman, ya enggak.
Nggak boleh pegang itu. Karena kalau masalah kejiwaan, memang walaupun ada kaitan dengan tadi bilang otak, ada bilang tadi apa gangguan mental itu ada berkaitan dengan kondisi otak, hormon dan pengalaman hidup. Kalau kita kesenangan itu sebenarnya eh, apa ya? Masalah yang sesungguhnya itu masalah hati. Jadi kalau kita mau gali paling dalam itu masalahnya sesungguhnya hati, dan kalau masalahnya sesungguh hati diselesaikan itu bukan bukan dengan hipnoterapi, diselesaikan dengan firman, diselesaikan dengan Injil. Injil yang menyelesaikan itu, bukan hipnoterapi. Apalagi kalau sudah bicara hipnotis kan itu kan sudah bicara tentang alam bawah sadar, itu memanipulasi dan lain sebagainya, manipulasi pikiran orang dan lain sebagainya, itu sudah pasti 100% enggak enggak boleh. Gitu. Jadi itu yang saya bisa jawab. Mungkin dari sini ada yang bisa bantu untuk menjawab bagian ini. Kalau enggak lanjut ya. Ini sudah jam 9:10. Di di sini ini ada 12 pertanyaan gitu. Tapi kayaknya kita nggak akan jawab semua ya. Nanti kita akan lanjut di waktu mendatang. Ya, nomor ketujuh. Pertanyaan ketujuh, mengapa Yakub pada waktu ke Mesir meminta berkat dari Firaun? Apakah itu diperbolehkan? Firaun kan bukan orang percaya, pertanyaannya. Kita lihat dulu ya ayatnya. Ayatnya Kejadian 47 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10 bilang begini. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Jadi ayat 47, ayat 7 dan 10 ada dua ayat yang bilang tentang mana itu? Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Jadi ayat 7 dan ayat yang ke-10. Nah, ayat 7 dan ayat 10 ini, tapi kita bahas ayat 7 ya, karena 10 juga sama. Nah, apakah ayat 7 dan ayat 10 itu, apakah dimaksudkan bahwa Yakub itu meminta berkat kepada Firaun, atau Yakub yang memberikan berkat kepada Firaun? Ya. Nah, kalau ayat 7 kan bilang begini, Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Jadi dia bilang kan, Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Apalagi dalam konteks pada saat itu ya, dalam konteks pada saat itu kan Firaun kan punya kuasa ya, berkuasa, dan juga dalam tanda kutip ya, kalau soal berkat ya, mereka berkelimpahan kan di Mesir kan, sedangkan Yakub ini kelaparan kan, terus ke Mesir itu, dia ke Mesir. Jadi ada indikasi bahwa ayat 7 mengatakan Yakub memohon berkat titik-titik Firaun. Nah, cuma memang kalau kita lihat kata bagi, maka ini akan jadi beda antara Yakub memohonkan berkat kepada Firaun dan juga Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Itu hal yang beda ya. Kalau Yakub memohonkan berkat kepada Firaun, itu berarti Yakub minta berkat kepada Firaun dan Firaun memberkati Yakub. Tetapi kalau Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, nah itu berarti bahwa Yakub yang kasih berkat kepada Firaun, bukan Yakub yang meminta berkat kepada Firaun. Jadi karena ada kata Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Jadi Yakub yang memohonkan berkat bagi Firaun. Jadi Yakub yang memberkati Firaun gitu. Nah, dan ini juga diperkuat dengan mayoritas terjemahan Inggris. NIV bilang Jacob bless Parau gitu kan. Bahkan sama juga King James Version juga bilang Jacob bless Parau. Baru English Standard Version juga sama, Jacob bless Parau. Jadi berarti Yakub memberkati Firaun. Berarti jelas yang memberkati itu Yakub, bukan Firaun. Tetapi Yakub yang memberkati Firaun. Nah, bagaimana kalau seandainya yang dimaksudkan itu adalah Yakub meminta berkat kepada Firaun? Tentu saja bahasa Inggrisnya bukan Jacob bless Parau, tapi nantinya jadi Jacob was bless Parau. Jadi Yakub itu diberkati
Firaun, atau Yakub meminta berkat kepada Firaun. Tetapi karena bilang Jacob bless Farao, itu berarti menunjukkan bahwa memang Yakub yang memberkati Firaun. Jadi berarti jelas ya pertanyaannya, apakah boleh Yakub meminta berkat kepada Firaun? Ayat ini bukan bilang begitu. Ayat ini bilang Yakub yang memberkati Firaun. Nah, apakah boleh Yakub memberkati Firaun? Ya, tentu saja Yakub memberkati Firaun itu atas dasar karena Yakub itu tahu Allah yang benar. Allah yang benar itu kan sebagai sumber berkat. Yakub tahu bahwa dia punya Allah yang benar yang sebagai sumber berkat, maka dari itu Yakub itu memohonkan berkat dari Allah pada Firaun. Dan tentu saja bicara soal berkat itu bukan bicara soal berkat, ya kalau kita bilang berkat rohani, bukan. Pasti bukan, karena Firaun kan bukan umat pilihan, tapi berkat dalam konteks pada saat itu ya berkat materi. Jadi eh, Yakub memohon berkat kepada Tuhan untuk diberikan kepada Firaun. Dan juga itu selaras karena kan ada kan anugerah umum kan, kekayaan kan itu dapat kepada semua orang percaya dan orang tidak percaya. Nah, tapi pertanyaannya begini, seandainya kalau Firaun yang memberkati Yakub atau Yakub minta berkat kepada Firaun, apakah itu boleh? Kalau seandainya kan pertanyaan tadi kan, apakah boleh Yakub meminta berkat kepada Firaun? Nah, pertanyaan seandainya kalau memang betul begitu, apakah boleh? Ya kita jawab nggak boleh. Kita jawab nggak boleh. Dan bukankah zaman sekarang pun juga begitu kan? Orang mau minta berkat kemana? Ya ke tempat-tempat tertentu, bukan kepada Allah, gitu. Dan kita tahu bahwa itu nggak betul. Orang yang mau minta berkat, terus bukan sumbernya kepada Allah, tetapi kepada hal-hal yang lain, itu pasti nggak dibenarkan oleh Alkitab. Ya pergi ke gunung-gunung tertentu, pergi ke orang-orang tertentu, untuk supaya bisa minta berkat, supaya saya dapat berkat materi dan lain-lain sebagainya, lain sebagainya. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Apa itu diperboleh? Nggak boleh. Pasti nggak diperbolehkan itu. Nah, sehingga kalau balik ke pertanyaan tadi, apakah maksudnya kalau Yakub minta minta berkat kepada Firaun. Kalau seandainya memang ayat itu bilang begitu, apakah boleh? Tentu saja nggak boleh. Tapi ternyata ayat itu bukan bicara begitu. Ayat itu bicara tentang Yakub yang memberkati Firaun. Yakub yang memohonkan berkat bagi Firaun. Memohonkan kepada Tuhan untuk berikan berkat kepada Firaun. Jadi itu ya yang bisa saya jawab. Ini sudah jam 9.15, jadi nanti kita lanjut aja ya. Selanjutnya, jadi ada berapa pertanyaan nih? Ada 12 pertanyaan. Tapi nanti kita sambung bulan depan. Ya sampai sini aja ya. Ya ada tambahan? Kalau nggak ada kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami sama-sama sudah belajar. Kami memohon anugerah Tuhan yang menolong setiap kami supaya apa yang kami belajar itu boleh menolong, itu boleh membantu kami untuk boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin percaya kepada Engkau dan semakin berbuah bagi Engkau. Karena kami sungguh percaya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk waktu kami selesai dari kelas tajam ini. Kami akan beristirahat, Tuhan yang tolong sertai kami, berkati kami, berikan istirahat yang berkualitas dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru untuk kami boleh kembali beraktivitas dengan satu pemahaman, satu tujuan untuk supaya menyenangkan Tuhan lewat segala yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.